Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aini Rufaidah dari Prodi Ahwal Syahsiyah semester 5. Di sini saya akan membacakan infografis metode pengajaran pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Apa itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran adalah sebuah media yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk pada sebuah proses pembelajaran. Perangkat sendiri artinya adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran sendiri artinya adalah proses kerjasama antara guru dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada. Selain potensi yang bersumber dari dalam diri siswa atau peserta didik itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar, maupun potensi yang ada di luar diri peserta didik seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Kemudian, apa tujuan perangkat pembelajaran ini? Tujuannya yaitu untuk mempermudah guru dalam proses pembelajaran, juga membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, apa manfaat perangkat pembelajaran ini? Manfaatnya yaitu sebagai pedoman atau petunjuk atau pemberi arah bagi seorang guru. Yang kedua, sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi. Yang ketiga, sebagai peningkatan profesionalisme. Yang keempat, mempermudah guru dalam membantu proses fasilitasi pembelajaran tanpa harus banyak berpikir dan mengingat. Kemudian, apa saja contoh perangkat pembelajaran ini? Contohnya diantaranya itu silabus, prota, promes, RPP, kalender akademik, rincian pekan efektif, jurnal, dan media. Kemudian, urutan penyusunan rencana pembelajaran. Yang pertama, memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian menyusun prota atau promes, kemudian menyusun silabus, kemudian menyusun RPP. Nah, alur penyusunan prota dan promes. Yang pertama, rencana pekan efektif per semester, kemudian program tahunan, kemudian program semester. Hal-hal yang diperlukan dalam perancangan prota dan promes adalah yang pertama, kalender akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan, yang kedua, struktur kurikulum, yang ketiga, kompetensi dasar, yang keempat, silabus. Program tahunan atau prota adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mencapai kompetensi-kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Kemudian, langkah-langkah perancangan program tahunan. Yang pertama, menelaah jumlah kompetensi dasar pada mata pelajaran dalam 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif. Kemudian, penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan yang pertama, jumlah jam pelajaran, yang kedua, struktur kurikulum, yang ketiga, tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Selanjutnya, program semester atau promes adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Langkah-langkah perancangan program semester. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu.
Yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review. Selanjutnya, pekan efektif. Pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang berlangsung. Cara menentukan pekan efektif. Yang pertama, menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurang jumlah minggu tidak efektif. Yang keempat, menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan prota dan promes. Yang pertama, mengkaji kalender pendidikan tiap satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, mengkaji struktur kurikulum. Yang ketiga, mempelajari kompetensi dasar dan silabus. Yang keempat, menghitung pekan efektif per tahun dan per semester. Yang kelima, menentukan alokasi waktu per kompetensi dasar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi dasar, sesuai dengan waktu efektif pada setiap semester. Keenam, mengisi alokasi waktu dan kompetensi dasar pada format program tahunan. Yang ketujuh, memetakan penyebaran alokasi waktu per kompetensi dasar pada format program semester. Demikian infografis pertemuan pertama. Saya akhiri, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.